pujian dalam ibadah tengah minggu. Oke, tidak henti-hentinya, kita harus terus bersemangat beribadah ya. Oke, meskipun kita beribadahnya lewat online seperti ini, tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita ya. Oke, teman-teman dimanapun teman-teman berada, kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti ibadah kami ya. Oke, yuk kita akan mulai ibadah kita. Rentangkan tangannya, putar-putar seperti ini. Ya. Oke. Lagi, stop. Sekarang ditepuk ke depannya. 1, 2, 3. Tarik kekuatan. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk ikut ibadah lewat YouTube Mebik. Tuhan tolonglah kami supaya kami terberkati juga. Kami bersama-sama Tuhan bisa memuji Tuhan, bisa bermain, bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap terima berkat dari Tuhan Yesus lewat ibadah YouTube Mebik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita naikkan pujian Memori Bible Game. Semuanya cari temannya 2 orang. Kalau tidak ada teman di rumah tidak apa-apa, sendiri saja. Semuanya berdiri ya. Yuk. Memori Bible Game. Memori Bible Game baby. Ayo bersukacita lagi. Memori Bible. Salaman. Dos. Ini ayo bersukacita. Oke, sekarang sendiri-sendiri. Memori Bible Game baby. Loncat. Kita lagi. Memori Bible Game baby. Loncat. Ayo sekali lagi. Sendiri-sendiri. Memori Bible Game baby. Loncat. Ini bu. Ayo bersihkan. Lagi. Memori Bible Game baby. Loncat. Ayo bersihkan. Oke, teman-teman semuanya silahkan duduk. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan ke surga go go. Yo. Semuanya tepuk tangan. Oleh karena salib Tuhan Yesus, kini ku diselamatkan. Yeay, hidup kekal telah jadi milikku. Bye-bye kesedihan, bye-bye kesusahan, bye-bye ke surga go go. Ke surga go go. Tempatku ditunggu, ke tempat Yesus berada. Ke surga go go. Ke tempat Yesus ada. Yesus yang mengasihiku. Oke, teman-teman yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yuk, ikuti kakak ya. Oleh karena salib Tuhan Yesus, kini ku diselamatkan. Yeay, hidup kekal telah jadi milikku. Bye-bye kesedihan, bye-bye kesusahan, bye-bye ke surga. Ke go go. Tempatku ditunggu, ke tempat Yesus berada. Ke surga go go. Ke tempat Yesus ada. Yesus yang mengasihiku. Oke, sekali lagi kita naikkan pujian nih. Yuk. Oleh karena salib Tuhan Yesus, kini ku diselamatkan. Yeay, hidup kekal telah jadi milikku. Bye-bye kesedihan, bye-bye kesusahan, bye-bye ke surga. Ke surga go go. Tempatku ditunggu, ke tempat Yesus berada. Ke surga go go. Ke tempat Yesus ada.
luar biasa. Semuanya bersemangat. Silahkan duduk. Sekarang kita mau bermain. Yeay. Permainannya adalah cigu. Oke, itu bukan bahasa Malaysia ya. Itu bahasa Indonesia, singkatan cumi-cumi, ikan dan gurita ya. Oke, cara bermainnya adalah teman-teman. Nanti teman-teman yang di rumah ikut bermain juga. Teman-teman boleh tentukan pilihan. Mau pilih cumi, ikan atau gurita. Pilihan yang sama dengan kakak di depan, dia kalah. Jadi tidak boleh sama dengan Kak Timo ya. Kalau sama kalah. Duduk ya, tidak boleh ikut bermain lagi. Dan peraturan selanjutnya tidak boleh berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat juga kalah. Seperti ini. Cigu kelompok-kelompok, cigu kelompok-kelompok. Hup. Kalau ada kata hup, tentukan pilihan. Mau cumi, ikan, gurita ya. Tentukan salah satunya. Tapi kalau teman-teman berlambat-lambat, hup, masih lihat dulu baru itu namanya curang, tidak boleh ya. Pokoknya kalau sudah ada kata hup, tentukan pilihan ya. Kita mau bermain, semuanya di rumah bermain. Yang ada di ruangan ini juga akan bermain. Ada Kak Yesaya, ada Kak Anta dan Kak Raymond. Silakan masuk Kak. Oke, silakan masuk. Yeay. Oke. Ya. Oke, wah. Oke ya. Jadi bertiga bermain, nanti kalau kalah silakan pulang ke rumah masing-masing. Oke, enggak. Oke, yang kalah ini ya tidak ikut bermain lagi. Oke, siap kita bermain ya? Siap, semuanya yang di rumah juga siap. 1, 2, 3. Cigu kelabak-kelabak. Cigu kelabak-kelabak. Cigu kelabak-kelabak. Hup. Yang pilih ikan silahkan. Kak Anta silahkan keluar. Oke, tinggal 2 orang. Dan teman-teman yang pilih ikan juga di rumah kalah ya. Oke, sekarang tinggal kayak saya, Kak Raymond ya. Teman-teman yang di rumah juga yang masih menang bermain lagi. Siap? 1, 2, 3. Cigu. Hup. Ya, yang pilih gurita silakan duduk. Pemenangnya adalah Kak Raymond. Teman-teman juga yang menang seperti Kak Raymond. Ya, yang pilih seperti Kak Raymond juga pemenangnya. Tepuk tangan dong. Kita bermain lagi. Ayo. Kita lihat siapakah kali ini yang menang. Oke. Ya. Siap ya? Kita bermain lagi ya. 1, 2, 3. Cigu kelabak-kelabak. Hup. Yang pilih ikan silakan. Wah, Kak Yesaya, Kak Anta kalah. Pemenangnya adalah Kak Raymond. Luar biasa. Kali ini bintangnya Kak Raymond. Oke, teman-teman juga yang pilihannya tidak memilih ikan, berarti teman-teman juga menang. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Yeay. Oke, silakan duduk semuanya. Kita naikkan pujian. Terima kasih sungguh. Yuk. Semuanya tepuk tangan. Untuk semua dosaku, untuk gantikan aku, dialah Yesus. Untuk semua dosaku, untuk menebusku, dialah Yesus. Terima kasih sungguh, terima kasih sungguh. Semua dosa-dosaku diampuninya. Oh, sungguh dia ampuni seluruh dosaku. Aku pun bersuka, aku berterima kasih sungguh. Sekali lagi. Untuk semua dosaku, untuk gantikan aku, dialah Yesus. Untuk semua dosaku, untuk menebusku, dialah Yesus. Terima kasih sungguh, terima kasih sungguh. Semua dosa-dosaku diampuninya. Oh, sungguh dia ampuni seluruh dosaku. Aku pun bersuka, aku berterima kasih sungguh. Oke, semua teman-teman bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan bersemangat ya. Ikuti
Semuanya dengan Katimo ya. Siap. Untuk semua dosaku, untuk gantikan aku, dialah Yesus. Untuk semua dosaku, untuk menebusku, dialah Yesus. Terima kasih sungguh, terima kasih sungguh. Semua dosa-dosaku diampuninya. Oh, sungguh dia ampuni, sungguh dia ampuni seluruh dosaku. Aku pun bersuka. Salaman, salam kiri kanan, ku berterima kasih sungguh. Oke, kita naikkan pujian ini lagi ya. Untuk semua dosaku, untuk semua dosaku, untuk gantikan aku, dialah Yesus. Untuk semua untuk menebusku, dialah Yesus. Terima kasih sungguh, terima kasih sungguh. Semua dosa-dosaku diampuninya. Oh, sungguh dia ampun, sungguh dia ampun, sungguh dosaku. Aku pun bersuka, aku pun bersuka. Salam temannya. Oke, luar biasa. Silahkan duduk semuanya. Teman-teman, kita akan kedatangan bintang tamu. Tapi kita harus panggil tamunya ya. Bilang tamu silahkan masuk. Oke? 1, 2, 3. Tamu silahkan masuk. Oh. Tidak ada. Kita panggil sekali lagi. 1, 2, 3. Tamu silahkan masuk. Wow, ini dia bintang tamu kita. Siapakah dia? Oke. Perkenalkan, saya adalah Polisi Mebik. Ya, teman-teman, Polisi Mebik menjumpai teman-teman semua di rumah untuk membagi hadiah. Ya, teman-teman semua bangkit berdiri, bersama-sama Polisi Mebik kita buat passwordnya bersama-sama. Kita jalan di tempat. Pandangan lurus. Selamatku membela keadilan, Polisi Mebik. Ya, teman-teman semua di rumah, Polisi Mebik akan memberi pertanyaan tentang lalu lintas. Bagi semua teman-teman yang bisa menjawab di bawah kolom komentar Mebik Indonesia. Pertanyaan pertama. Ada berapa warnakah lampu rambu lalu lintas? Pertanyaan kedua, apakah kepanjangan dari Polri? Teman-teman silakan menjawab dari dua pertanyaan Polisi Mebik. Teman-teman silakan menjawab di dalam kolom komentar YouTube Mebik Indonesia. Ya. Teman-teman, Polisi Mebik akan pergi ke tempat lain untuk menjaga keamanan. Kembali bersama-sama Polisi Mebik, kita buat passwordnya bersama-sama. Siap? Badan tegak lurus, jalan di tempat. Tetap lurus, pandangan ke depan. Siaga selamatku membela keadilan, Polisi Mebik. Ya, teman-teman, kita bilang sama-sama kepada tamu kita. Terima kasih tamu. 1, 2, 3. Terima kasih tamu. Oke, teman-teman silahkan mengikuti tantangan dari Polisi Mebik. Menjawab 2 pertanyaan di dalam kolom komentar ini. Nanti teman-teman yang benar akan masuk namanya ke dalam kotak kocok-kocok dan berkesempatan mendapatkan hadiah. Yeay. Oke, siap. Yesus curahkan darahnya.
mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Sekali lagi ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Hari ini Kak Lena dengan temannya Kak Lena nih, udah kenal ya, namanya Meme ya. Halo Me, apa kabar Me? Aku sih Kak Lena kabarnya, kabar sedih Kak Lena. Aduh, kamu lagi sedih ya? Kenapa kamu sedih? Apa yang membuat kamu sedih? Aku ya Kak Lena ya, sedih sekali, sedih sekali. Loh, sedihnya sekali doang. Sekali aja sedihnya gitu. Satu kali doang, Me. Ih Kak Lena, bukan begitu ya Kak Lena. Aku tuh ya teman-teman sedih sekali setelah membaca kisah temennya Kak Lena siapa Kak Lena namanya? Si Dito, Me. Kamu baca di bukunya Kak Lena. Emang kamu bisa baca? Kamu diceritain siapa sih? Kamu diceritain siapa? Aku kan Kak Lena waktu itu ada ya di persiapan ya. Terus kan aku tuh ya denger cerita tentang si Dito itu Kak Lena, temannya Kak Lena itu. Aku nangis Kak Lena, aku sedih, bener-bener sedih Kak Lena, sedih. Oh teman-teman, hari ini Kak Lena mau cerita tentang kisah nyata dari sahabat terbaik Kak Lena, namanya Dito. Meme kenal emang sama si Dito itu? Aku ya kenal lah Kak Lena, si Dito. Oh teman-teman, hari ini kita sama-sama ya mau dengar kisah nyata dari sahabat terbaik Kak Lena, namanya Dito. Oke Meme duduk dulu ya Me. Meme duduk di mana ya Me ya? Meme duduk di mana? Di mana nih yang kosong nih? Duduknya di mana ya? Kak, di mana ya Meme duduknya ya? Mana nih duduknya? Ayo di mana? Di mana? Pilih di mana? Aku sih dekat si Sinjiro aja ya Kak Lena ya. Sama-sama Sinjiro. Boleh nggak ya Kak Lena ya? Boleh ya? Oh boleh. Kamu duduk dulu ya Me ya. Kak Lena mau cerita tentang sahabat terbaik Kak Lena. Ya teman-teman, Kak Lena punya seorang teman terbaik namanya Dito. Hari ini Kak Lena menceritakan kisah ini adalah pengalaman nyata dari sahabat terbaik Kak Lena. Dito ini lahir dari keluarga yang miskin, dia tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah, dia punya adik yang banyak. Karena miskin, karena orang tuanya juga tidak punya uang yang banyak, Dito ini setiap hari makan seadanya. Nggak seperti kita ya, seperti teman-teman ya, makan itu ada lauknya, ada buah, bisa minum susu. Nah teman Kak Lena ini si Dito makan sederhana. Bahkan dari cerita yang disampaikan kepada Kak Lena, makannya sayurnya itu sayur bayam hutan digoreng. Lalu dimakan dengan nasi, nggak ada lauknya, nggak pakai ayam, nggak pakai telur, jadi nasi dan bayam goreng. Dito ini tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kenapa Kak Lena bilang luar biasa? Walaupun dia lahir dari keluarga yang miskin, dia tidak pernah malu punya papa miskin. Dia tidak pernah marah dengan papa mama karena mereka nggak punya uang. Dia nggak pernah malu tinggal di rumah yang sederhana, yang kecil. Dan dia nggak pernah malu kalau dia itu tidak punya uang jajan, kalau dia juga makan seadanya. Dia tetap bangga dengan kedua orang tuanya. Karena orang tuanya juga tetap berjuang, bekerja. Tapi karena adik-adiknya Dito banyak, ayah dan ibu, papa mamanya ini juga mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Teman-teman, Dito waktu masih sekolah SD dia belajar sungguh-sungguh. Kemudian waktu masuk SMP dia juga belajar sungguh-sungguh. Waktu dia masuk SMP, teman-teman, dia mau melanjutkan ke SMA. Biasanya kalau mau melanjutkan ke SMA, teman-teman tahu harus ada ijazah, surat tanda tamat belajar dari SMP untuk melanjutkan ke SMA. Waktu itu karena orang tuanya Dito tidak bisa membayar uang sekolah, jadi ijazahnya nggak bisa diambil. Dito datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah, dia izin sama guru di sekolahnya. Ibu, saya akan masuk ke SMA, tapi saya belum punya uang untuk menebus ijazah saya. Boleh nggak ibu saya pinjam sekali aja ijazah saya fotokopi. Ijazah itu akan saya bawa
ke sekolah saya yang baru, ke SMA. Teman-teman tahu ibu gurunya bilang apa? Kepalanya dipukul. Dito, kamu itu orang miskin. Ijazah SMA-nya SMP saja kamu tidak bisa bayar. Apalagi nanti kamu masuk SMA pakai uang apa? Dito bertumbuh menjadi anak yang bukan putus asa, bukan menyerah. Dia bilang, ibu tolong beri saya pinjam ijazah. Nanti kalau ibu saya punya uang, orang tua saya punya uang, ijazah saya ditebus. Tapi kali ini tolong Bu izinkan saya pinjam ijazah untuk difotokopi. Teman-teman, ijazah itu difotokopi, lalu dia mendaftar ke SMA. Dan Dito masuk di SMA terbaik di Jawa Tengah. Dia bertumbuh, dia belajar sungguh-sungguh. Dan Kak Lena ingat ada kisah yang diceritakan juga ke Kak Lena. Waktu itu Dito sepatu sekolahnya rusak. Lalu oleh ibunya karena gak punya uang untuk beli sepatu, ibunya kredit. Kredit itu ya membeli barang dengan cara mencicil. Jadi sepatunya sudah dipakai tapi sepatunya belum dibayar lunas. Mencicil, ada uang 5.000 dibayar, ada lagi berapa ribu lagi dibayar. Beli sepatu loh. Biasanya orang kalau mencicil itu beli mobil, beli apa lagi? Rumah, terus beli apa lagi? Beli tanah. Ini beli sepatu buat sekolah, ibunya harus mencicil, berhutang. Dan waktu sepatu itu dipakai ke sekolah, lalu setelah pulang sekolah sepatu itu dicuci, Dito menjemurnya di atas genteng rumahnya. Teman-teman, apa yang terjadi? Sepatunya hilang. Dito dan ibunya berpelukan, dia menangis. Aduh, kenapa ya kita orang miskin ini dibuat seperti ini? Sepatunya belum lunas, tapi sepatunya sudah hilang. Ibu belum selesai membayar cicilan sepatunya. Bagaimana nanti kamu sekolah? Ibu dan Dito berpelukan dan mereka menangis. Karena apa? Karena hutangnya belum selesai. Hutang sepatu belum selesai, tapi sepatu itu hilang. Apakah Dito berhenti sekolah? Tidak. Apakah Dito marah? Tidak. Dia tetap ke sekolah. Teman-teman, dia ada di sekolah, kemudian dia terus belajar. Hingga sampai dia waktu SMA, dia mencoba masuk untuk ke perguruan tinggi. Tapi lagi-lagi Dito ingat, mama papa saya, ayah saya, ibu saya gak punya uang. Orang tua saya gak punya uang. Lalu dia berpikir, bagaimana supaya saya bisa masuk ke perguruan tinggi? Teman-teman, Dito datang ke Jakarta dari Jawa Tengah, Dito datang ke Jakarta. Apa yang Dito lakukan? Dito bekerja di pasar buah. Dia bekerja sebagai kuli, mengangkat buah, menyortir buah. Kemudian dia mendapatkan uang. Uang itu dia simpan. Apakah dia setelah bekerja dia tidak belajar? Dia bekerja dari pagi sampai sore di pasar yang kotor, yang bau. Tapi malam hari Dito pulang, dia belajar. Dia sungguh-sungguh belajar, menyiapkan diri untuk bisa masuk di sekolah negeri, di perguruan tinggi negeri. Dia bekerja, dia belajar, dia bekerja, dia belajar. Bukan satu hari, dia berhari-hari, dia ada di pasar itu, dia bekerja. Hingga dia tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan dia melihat bahwa Tuhan benar-benar baik. Waktu itu dia tes di salah satu perguruan tinggi negeri, di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan dia lulus. Dia senang sekali. Yeay! Aku anak miskin, tapi aku bisa sekolah. Aku memang punya orang tua miskin, tapi aku diberkati Tuhan. Aku bisa sekolah di Fakultas Teknik, di kampus yang terbaik, Universitas Gadjah Mada di Jogja. Teman-teman, apakah Dito setelah itu dia menyerah santai-santai saja? Tidak, karena dia harus terus belajar. Waktu liburan dia kemana? Liburan kuliah. Orang libur kuliah jalan-jalan, pergi main kemana, kumpul di rumah keluarga. Tapi Dito ketika libur kuliah, dia pergi lagi ke Jakarta. Dia bekerja sebagai kuli buah, memilih buah, mengangkat buah. Teman-teman, setiap libur dia ada di Jakarta, dia bekerja. Dan uang dari hasil bekerja itu dia bayar uang kuliah di Jogja. Dan dia membayar uang kos di Jogja. Dan dia terus berjuang. Hingga akhirnya dia menyelesaikan studinya. Dan puji Tuhan, Tuhan baik. Dia bisa mendapat ikatan dinas. Ikatan dinas itu seperti beasiswa. Dan akhirnya dia bisa menyelesaikan program sarjana. Dan puji Tuhan,
oleh kemurahan Tuhan. Dito karena kemurahan Tuhan, karena dia berjuang, belajar sungguh-sungguh, dia mendapat beasiswa, melanjutkan pendidikan di Tokyo, meraih gelar S2 dan meraih gelar tertinggi S3. Teman-teman, saya mau berkata, mungkin teman-teman apa sih S1, S2, S3? Itu gelar pendidikan sarjana, dan S3 itu gelar pendidikan tertinggi. Teman-teman, Dito lahir dari keluarga miskin. Dia bukan orang kaya, tidak ada fasilitas, tidak ada rumah yang nyaman, tidak ada komputer, tidak ada buku, tidak pernah les. Karena apa? Karena lahir dari keluarga yang miskin. Tapi Dito tidak pernah menyerah dengan keluarga dan tidak malu dengan keadaan keluarga, tidak malu dengan dirinya. Dia berjuang. Firman Tuhan yang diingat Dito, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, lakukan, kerjakan sekuat tenaga. Dan dia melakukan sungguh-sungguh. Ketika dia belajar sungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik. Ketika dia akan ujian, dia sungguh-sungguh belajar memberikan yang terbaik. Ketika dia bekerja, dia juga bekerja memberikan yang terbaik. Teman Kak Lena Dito ini sekarang bekerja menjadi peneliti di lembaga pemerintah. Dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dia juga sungguh-sungguh bekerja. Karena ingat firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, lakukan dengan sekuat tenaga. Nah, kalau sekuat tenaga itu berarti semua kekuatan kita kan, bukan setengah-setengah, bukan sambil-sambilan, tapi dengan semuanya tenaga, berlelah-lelah, ada air mata, capek. Dia lakukan sungguh-sungguh, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Lakukan sekuat tenaga. Kalau kita melakukannya sekuat tenaga, pasti kita mendapat hasil yang baik. Tuhan memberkati kita ketika kita bekerja sungguh-sungguh. Tuhan pasti juga memberikan yang terbaik. Nah, teman-teman, kisah Dito ini adalah kisah nyata dari seorang teman terbaik Kak Lena. Hari ini Kak Lena mau belajar bersama-sama dengan teman-teman. Teman-teman, sebentar lagi teman-teman akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Hari ini mungkin teman-teman berkata, aduh susah nih belajar online. Nggak ngerti Kak Lena, cuman di layar kecil. Kadang-kadang kalau bertanya juga nggak kedengeran. Speakernya kadang-kadang terganggu. Kadang-kadang internet terganggu, jaringan terganggu. Teman-teman, jangan pernah menyerah. Ketika engkau menyerah, engkau tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi ingat firman Tuhan ini, segala sesuatu. Artinya kalau kamu belajar sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau engkau melayani, lakukan sungguh-sungguh. Sampai lelah-lelah, sampai berkeringat. Jangan putus asa. Kalau engkau bekerja, kerjakan sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga. Hanya orang yang mengerjakan dengan sekuat tenaga, dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang masih sekolah, belajar sungguh-sungguh. Kerjakan PR-mu dengan sekuat tenaga. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Kalau engkau melakukan itu, engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan senang melihat orang yang sungguh-sungguh bekerja. Di dalam Alkitab dicatat, orang-orang yang bekerja luar biasa diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Mari teman-teman belajar sungguh-sungguh, belajar sekuat tenaga. Bagian mana yang kamu gak bisa, kamu memberikan perhatian lebih. Kak, saya lemah di matematika. Kamu harus lebih banyak berjuang, memberikan waktumu lebih banyak di situ. Kak, saya sulit belajar Mandarin. Kamu berikan waktu paling banyak di situ. Bekerja, belajar sekuat tenaga. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tangan kami harus mengerjakannya sekuat tenaga. Karena itulah perintah Tuhan. Dan setiap orang yang melakukan perintah Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mau masa muda ini, masa di mana kami belajar. Kami mau belajar dengan sekuat tenaga, tidak menyerah. Kami mau belajar sungguh karena kami sedang menyiapkan masa depan kami. Masa depan yang baik, masa depan yang dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami tangan ini
belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, melakukan sungguh-sungguh. Karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Teman-teman, kita baca sama-sama ya firman Tuhan hari ini ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Sekarang anak laki-laki saja. Mana anak laki-laki? Halo. Oke, anak laki-laki sama-sama dengan Kalena ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Yeay, tepuk tangan untuk anak laki-laki. Sekarang anak perempuan. Ayo anak perempuan. Kamu. Ya, berdiri. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kebaktian lewat YouTube. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bermain, kami diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya supaya kami benar-benar melakukan pekerjaan kami dengan tangan kami sekuat tenaga. Tanda kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri kebaktian kami. Teman-teman, buka tanganmu, terima berkat dari Tuhan Yesus. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, penghiburan, pertolongan dari Roh Allah yang kudus, menuntun kamu sekalian untuk belajar sungguh-sungguh, untuk giat, untuk bekerja sungguh-sungguh. Mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat.